Halo, shalom buat semua pendengar. Terima kasih atas kehadiran saudara di acara Bible Study kali ini. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di Roma 4 dan kita akan belajar pembenaran oleh iman dengan judul Iman Asli. Nah, iman adalah topik yang paling fundamental dalam kekristenan, tetapi itu adalah topik yang paling salah kaprah, paling disalahpahami. Dan itu sebabnya saya harap pelajaran hari ini bisa menolong kita untuk membuka wawasan, mendapatkan pengertian yang benar tentang apa itu iman ya dari Alkitab sendiri. Baik, izinkan saya untuk share screen. Oh iya, saya minta tolong dijadikan co-host. Oke, ya. Baik, saudara sekalian, kita akan saya akan share presentasi saya. Ya, baik. Oke, kita akan belajar Roma 4 dengan judul Iman Asli ya. Dan outline hari ini saya bagi 4 bagian, yaitu doktrin dibenarkan hanya melalui iman. Kemudian kita bagian kedua akan belajar apa itu iman asli menurut Paulus. Dan setelah itu saya sisipkan perbandingan, yaitu iman palsu. Setelah itu kita ambil aplikasi ya untuk kehidupan kita. Baik, kita akan belajar prinsip doktrin dibenarkan hanya oleh iman. Itulah doktrin dari seluruh kitab Roma. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa itu pembenaran oleh iman, dan Paulus memberikan sebuah pilihan, sebuah bagan kepada kita. Dia katakan, di dalam Alkitab ada 2 cara untuk menjadi orang benar, menjadi orang yang suci. Pertama adalah melalui penurutan hukum Taurat dengan sempurna. Yang kedua, kalau saudara tidak bisa sempurna, saudara harus melalui jasa penembus. Kalau saudara tidak sempurna. Penurutan sempurna kepada hukum Taurat disebut pembenaran melalui perbuatan. Kalau melalui jasa penembus itu namanya pembenaran melalui iman. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Paulus secara argumentatif telah membuktikan bahwa semua orang nggak ada yang sukses, nggak ada yang lolos dengan cara yang ke satu. Jadi satu-satunya jalan buat manusia adalah pembenaran melalui iman. Jadi kesimpulan ini Paulus tegaskan di dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin, dalam bahasa Inggris dia bilang, we conclude, kami simpulkan bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Inilah penegasan Paulus yang berulang-ulang di seluruh kitab Roma. Nah, sekarang di dalam Roma 4, Paulus mulai memberikan contoh iman itu seperti apa sih? Dia beri contoh Abraham. Orang ini yaitu tokoh yang paling disegani, baik di kalangan Yahudi maupun di kalangan orang Kristen. Jadi dia bilang Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Roma 4 ayat 1-3, Paulus menulis begini. Jadi apa yang kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita secara jasmani, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Nah, ayat 3 kita perhatikan. Sebab apakah dikatakan dalam kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apa yang membuat Tuhan memperhitungkan kebenaran kepada Abraham, yaitu percaya, ya, dengan kata lain iman, ya. Kemudian Paulus memberi contoh yang kedua, Daud. Daud ini kan dulunya orang benar, tapi terus jadi tidak benar ya, sebab dia ambil istri orang, bunuh suami orang, ya, dan dia minta ampun sama Tuhan. Dan Paulus di dalam Roma 4 ayat 6 dan 7 dibilang bahwa Daud itu diampuni bukan karena perbuatannya.
perbuatannya itu jelek sekali kan. Jadi dia diampuni karena memohon pengampunan dengan iman. Jadi akhirnya dia dapat pengampunan. Nah, kata lain untuk pengampunan adalah pembenaran ya. Jadi dosanya dianggap nggak ada, ditutupi. Jadi Daud itu diampuni karena iman. Jadi ini semua, saudara sekalian, Paulus ambil dari perjanjian lama. Jadi sekali lagi kita perlu diingatkan bahwa doktrin pembenaran oleh iman bukanlah doktrin perjanjian baru. Itu adalah sebuah doktrin yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Digali dan diteruskan, diingatkan lagi oleh Paulus. Nah, diperhitungkan itu artinya Tuhan dalam bahasa Greka disebut logizomai, itu dihadiahkan, dianugerahkan, atau ditransfer ya, seperti transfer uang, atau dikreditkan ya. Kamu kasih iman kepada saya mengkreditkan kebenaran kepadamu. Itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Nah, kalau begitu, iman itu adalah sebuah saluran, ya, sebuah kabel di mana Tuhan itu ingin mentransfer kebaikannya, kebenarannya kepada kita. Jadi kalau begitu kita perlu mengerti iman yang sebenarnya itu apa. Kabel yang tepat itu apa. Itu sebabnya kita mau belajar. Ini iman yang asli, yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan bisa mentransfer kebenarannya kepada kita, itu iman seperti apa. Baik, Paulus mengambil contoh Abraham dari perjanjian lama ya, kitab Kejadian. Abraham itu dari seorang yang ragu, kemudian dengar firman Tuhan, lalu menjadi percaya. Ya, waktu ragu kita lihat di dalam Kejadian 15, ya Paulus sedang mengutip Kejadian 15 ya. Lalu lagi kata Abraham, engkau tidak memberi kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku yang nanti menjadi ahli warisku. Jadi Abraham setelah kira-kira 10 tahun menunggu janji bahwa dia akan punya anak, dia tidak punya anak juga. Jadi ini usianya ketika 75 tahun ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Ya, Tuhan ngomong langsung kepada Abraham, tidak, kamu akan memiliki anak dari anak kandungmu sendiri ya. Dia akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan menyuruh Abraham, kamu lihat keluar, coba lihat di langit. Hitung bintang-bintang, kalau kamu bisa hitung. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti keturunanmu. Dan oleh peristiwa ini, Alkitab mencatat satu ayat yang penting, yang dikutip oleh Paulus. Ya, baik di dalam Roma, Galatia, Kejadian 15, ayat 6. Lalu, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham mempunyai 3 fase dalam hidupnya. Dari ragu, mendengar firman, terus jadi percaya. Dan Tuhan senang dengan peristiwa ini, yaitu iman muncul karena mendengar firman Tuhan. Jadi terjadi proses perubahan dari ragu, yaitu mengandalkan pendapat sendiri, kemudian dia mendengar Allah dan firman-Nya, kemudian menjadi percaya. Itulah yang dicatat di dalam Kejadian 15 yang juga dikutip oleh Paulus dalam Roma 4. Nah, saudara sekalian, dari cerita ini, dari contoh Abraham ini, mari kita gali ciri iman asli yang Paulus tulis di dalam Roma 4. Baik, saudara sekalian, ciri iman asli yang saya rangkumkan, nomor 1 kata Paulus adalah apa? Percaya kepada Allah dan firman-Nya. Nah, dan itu artinya dua-duanya harus ada. Percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Paulus tulis di dalam Roma 4 ayat 3, dia bilang begini, sebab apakah dikatakan dalam nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 4 katakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya.
Jadi, apa yang membuat Abraham berubah pikirannya? Dari ragu, masa saya udah tua begini bisa punya anak? Masa istri saya sudah tua begini bisa punya anak? Dan padahal Tuhan Allah berkata kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa dari banyak bangsa dari suatu bangsa yang besar. Anak aja nggak punya, bagaimana bisa jadi bapa dari bangsa yang besar? Tetapi yang membuat Abraham berubah pikiran adalah apa? Dia mendengar firman Tuhan. Jadi kalau begitu, apa yang disebut iman? Iman definisinya adalah percaya kepada Allah dan firman-Nya. Bukan salah satu, tetapi kedua-duanya. Alkitab di dalam Roma, Paulus juga menekankan bahwa fondasi dari iman adalah firman Allah. Coba kita lihat Roma 10 ayat 17, Paulus tulis begini. Jadi katanya iman timbul dari apa? Pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, di sini tidak dibilang iman timbul dari membaca firman Allah ya. Sebab zaman dulu yang punya Alkitab biasanya cuma satu gereja itu cuma satu gulungan. Jadi orang mendengar Alkitab bukan baca Alkitab. Jadi itu sebabnya kata kitab Roma menggunakan bahasa ini, kata dengar. Mungkin hari ini kita bisa gunakan kata baca ya. Jadi iman timbul dari membaca firman Tuhan. Jadi fondasi daripada iman adalah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, seringkali orang pikir, oh iman itu percaya kepada Allah. Tetapi definisi yang diberikan dalam Roma 4 adalah, dan Kejadian 15 adalah, percaya kepada Allah dan firman-Nya. Nah, dan ini penting sekali, saudara sekalian, sebab orang yang percaya kepada Allah tapi tidak pernah mempelajari firman-Nya, dia sebenarnya setengah benar dalam hal iman ya. Jadi iman itu adalah percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara sekalian, seringkali kita pikir, oh saya sudah percaya kepada Tuhan, saya pergi ke gereja, saya terima Yesus Kristus, saya sudah beriman. Saya berikan ilustrasi bahwa ini belum lengkap. Suatu kali, saudara sekalian, saya ambil HP saya dan saya mau tidur, saya colok itu charger ke HP saya. Dan saya pikir, besok pagi kalau saya bangun pasti sudah full. Besok pagi ternyata saya buka HP saya, wah malah habis sama sekali, nggak ada baterai. Saya punya selidik, kenapa saya sudah punya kabel, saya sudah colokin, kok nggak ada listrik? Oh ternyata powernya, stop kontaknya, itu ada yang off, ya, di switch off oleh orang lain. Jadi akhirnya saya kecewa, walaupun saya punya kabel, tapi saya nggak punya listrik. Jadi iman itu sebenarnya sejenis kabel, seperti kabel. Dia sebuah alat di mana Tuhan akan mentransfer kebenaran kepada kita, dia bukan tujuan. Jadi pergi ke gereja, percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah iman, baru kabelnya. Tetapi yang lebih penting adalah apa? Setrumnya, powernya, elektriknya, electricity-nya, itulah yang membuat kita mempunyai pembenaran atau kuasa yang disalurkan oleh Tuhan. Jadi iman itu seperti kabel, dia bukan juru selamat, tetapi dia adalah saluran password di mana Tuhan bisa transfer kemurahannya kepada kita. Definisi yang kedua, iman asli yang Paulus berikan di dalam Roma 4 ayat 10 dan 11 adalah iman akan menghasilkan penurutan hukum Taurat. Di dalam Roma 4 ayat 10 dan 11 Paulus bilang begini, dalam keadaan apakah hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran, maksudnya sebelum atau sesudah dia disunat, bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Nah, saudara sekalian, Abraham waktu Tuhan kasih janji bahwa saya akan kasih anak sama kamu. Dan 25 tahun kemudian Tuhan bilang, oke, kita akan bikin perjanjian
keturunanmu semuanya harus disunat sebagai tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu 20 tahun, 5 tahun kemudian. Dan 430 tahun kemudian Tuhan memberikan juga 2 loh batu kepada keturunan Abraham, orang Israel. Jadi sunat terjadi 25 tahun kemudian, 2 loh batu 430 tahun kemudian. Jadi iman itu terjadi mendahului hukum Taurat. Tetapi ayat ini memberi indikasi kepada kita bahwa iman selalu dilanjutkan dengan penurutan hukum Taurat. Dan memang Tuhan mendesainnya begitu. Jadi bukan pilih salah satu. Dua-duanya penting, tetapi yang jadi masalahnya adalah urutannya ya. Jadi dikatakan oleh ayat tadi bahwa sunat atau hukum Taurat adalah materai iman. Materai. Dia adalah tanda. Nah, seperti kalau kita lihat tanda kota ya, ini kota Bandung, kota Jakarta. Tanda kota bukanlah kota. Itu adalah penunjuk kota. Jadi kita juga bisa mengerti kenapa Paulus bilang bahwa hukum Taurat itu adalah tanda materai. Karena penurutan hukum Taurat adalah tanda iman. Bukan iman itu sendiri. Manusia hanya dibenarkan karena melalui iman. Nggak bisa karena menuruti hukum Taurat. Jadi kalau begitu, ini hanya soal urutan ya, bukan iman atau perbuatan. Bukan begitu, bukan perbuatan saja, bukan iman dan perbuatan, bukan kedua-duanya syarat keselamatan, tetapi iman lalu menghasilkan buahnya adalah pertobatan. Jadi kalau begitu ini soal urutan ya. Iman dulu baru penurutan. Itulah yang Tuhan suka ya. Bukan dibalik ya. Banyak orang beragama dulu dan dia berharap berkenan kepada Tuhan. Paulus bilang nggak bisa terjadi yang seperti itu. Di dalam Roma 7:6 Paulus menegaskan bahwa iman itu harus menghasilkan penurutan. Cuman penurutannya dengan motif yang baru ya, motivasi yang baru. Kita baca Roma 7:6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, banyak orang salah paham, oh kita sudah bebas dari hukum Taurat. Kalau saudara baca hati-hati ayat ini, kita maka mengerti kita bukan dibebaskan untuk melanggar hukum Taurat, tetapi dibebaskan dari apa? Kata berikutnya ada penjelasannya ya. Dari ketakutan yang mengurung kita. Ya, karena hukum Taurat itu kan penuh kewajiban, sama seperti agama. Itu kan banyak kewajiban ya, kamu harus kasih persembahan, kasih perpuluhan, kamu harus melayani, kamu harus melawat, kamu harus menguatkan satu dengan yang lain. Kewajiban itu kalau kita belum bertobat, itu beban itu. Beberapa orang bilang, nggak mau ke gereja, apa-apa uang. Jadi mereka merasa itu adalah beban. Nah, Paulus sekarang sedang bicara bahwa kita dibebaskan dari ketakutan dari terhadap hukum Taurat yang ngurung kita. Sekarang kalau kita beriman kepada Yesus, kita akan disalurkan sebuah motivasi baru dalam keadaan baru. Katanya kita mau sekarang suka menuruti hukum Taurat, tapi dengan spirit yang baru ya. Baik, saudara sekalian, inilah ciri kedua dari iman yang asli. Sekarang kita masuk di prinsip yang ketiga. Ciri yang ketiga dari iman asli ada apa? Tadi kita telah belajar bahwa Abraham itu imannya berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan mentransfer kebenarannya kepada dia. Apa yang terjadi? Abraham itu dari ragu, mikir-mikir sampai mumet, lalu dia mendengar firman Tuhan, terjadi perubahan dalam dirinya. Jadi, ciri yang ketiga dari iman adalah terjadi perubahan dalam diri. Perubahan berpikir, bertindak, dan berbuat. Perubahan dari apa? Ya, Abraham waktu dia
ragu-ragu, dia mengikuti mementingkan diri, mengikuti pendapat sendiri, keyakinan sendiri, kepercayaan diri, mungkin dari pengalamannya sendiri, dari ilmu pengetahuan, dari pendapat umum atau pendapat mayoritas, atau bahkan para ahli. Sehingga dia merasa ragu, tidak mungkin saya punya anak. Tidak mungkin saya jadi bapak segala bangsa. Kenapa? Secara biologi nggak mungkin. Secara ilmu pengetahuan nggak mungkin. Secara pendapat umum, yang nggak mungkin orang sudah umur 99 mempunyai anak, istri sudah mati haid lagi. Jadi harus terjadi pergeseran dari yang sebelah kiri ini kepada yang kanan, yaitu Allah dan firman-Nya. Nah, kapan pergeseran ini terjadi? Dicatat dalam Kejadian 15 ayat 5, dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman. Nah, kata firman, saudara perhatikan ya. Lalu Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang kalau kamu dapat. Setelah dia lihat bintang, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Abraham diyakinkan. Ayat 6 mencatat, lalu percayalah Abraham. Saudara sekalian, seringkali dengan merenungkan firman Tuhan, dengan menyentuh, membuka Alkitab, membacanya sendiri, maka terjadi perubahan dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, Abraham ini bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia dalam usia 75 tahun ya. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang berkata, oh enak juga ya kalau Tuhan bicara sama saya. Langsung saya mau percaya. Tetapi tahukah saudara, bahwa Abraham hanya mendengar beberapa kalimat dari Tuhan. Sedangkan kepada kita diberikan Alkitab yang begini lengkap. Mana yang lebih beruntung, Abraham atau kita? Menurut saya, kita adalah orang yang lebih beruntung sebab informasi firman Tuhan yang kita pegang lebih banyak daripada yang dipegang oleh Abraham. Jadi saudara sekalian, tidak masalah apakah Tuhan berbicara langsung atau lewat pembacaan Alkitab, dua-duanya kalau kita percaya itu akan muncul iman. Dan perubahan ini kita sebut dengan matinya ego ya. Dalam bahasa Greka, aku itu kan ego ya. Jadi aku berkata kepadamu, ego, lego. Jadi kata ego itu sekarang jadi egois, egosentrik ya. Itu sebenarnya kata aku di dalam bahasa Greka. Jadi terjadi perubahannya apa? Ego kita mati. Aku mati. Saya tidak mementingkan pendapat saya sendiri ya. Tidak mengandalkan pendapat, kekuatan diri, panca indera saya, pengalaman saya, ilmu pengetahuan saya. Dan ini dijelaskan dalam Roma 4 ayat 18 dan 19 ya. Paulus tulis begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara perhatikan kata itu ya. Sebab walaupun tidak ada reason for hope. Jadi sebenarnya Abraham itu, kalau saudara baca ayat 19, dia katakan imannya tidak jadi lemah walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sangat lemah, usianya kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, alias mati haid. Jadi fakta ini adalah fakta yang impossible untuk dapat anak ya. Suami 100 tahun, istri sudah mati haid, tidak mungkin melahirkan lagi. Jadi kalau kita tanya, apakah secara pikiran manusia ada kemungkinan untuk hamil Sarahnya, istrinya ini? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada alasan untuk berharap. Tetapi karena Tuhan bilang, saya berjanji akan memberikan kamu anak, lalu dia meninggalkan pendapatnya, pendapat mayoritasnya, masyarakatnya, kekuatan dirinya, dia nggak percaya lagi kepada matanya, pengalamannya, ilmu pengetahuan biologi yang dia tahu, dia mulai beralih, saya mati. Ego saya mati, sekarang saya mau
percaya kepada kata-kata Tuhan. Dan iman ini terjadi perubahan, yaitu sikapnya jadi tenang dan bertumbuh dalam keyakinan. Roma 4 ayat 20, Paulus tulis begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ya. Ayat 21 katakan, lalu dengan penuh keyakinan, Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia telah janjikan. Jadi iman Abraham itu setelah dia dengar firman Tuhan, dia pegang janjinya, dia tenang. Dikatakan bertumbuh, ya makin kuat dalam keyakinan. Jadi lawan kata daripada iman yang tenang ini adalah apa? Iman yang impulsif, emosional, gejolak, semangat ya. Jadi ada orang-orang yang merasa dia beriman kalau dia lihat mujizat, dia lihat sensasi, khotbah yang semangat, itu bukanlah iman asli ya. Iman asli itu tenang, percaya setiap kata-kata Tuhan bahwa Tuhan pasti benar dalam kata-katanya dan terus bertumbuh. Ini ciri iman sejati. Nah, saudara sekalian, dari ciri-ciri yang kita telah pelajari, apa itu iman? Saya kutip tulisan Ellen White dalam Gospel Walker. Penulis ini mewakili semua kesimpulan kita dengan tepat sekali ya. Ada 3 kata kerja yang harus ada di dalam iman asli. Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan. Oh ya, ini ada kalimat yang saya hilang. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Oke. Kata yang kedua adalah menggantikan ya, perubahan. Jalan saya dengan digantikan jalan Tuhan. Menggantikan kebodohan pendapat saya dengan hikmat-Nya Tuhan. Menggantikan keberdosaan saya dengan kebenarannya Tuhan. Lalu kata kerja yang ketiga adalah saya mengakui dalam hidup saya adalah milik Dia, mengakui bahwa segala berkat datang dari Dia. Jadi ini adalah definisi iman yang panjang tetapi lengkap. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar, Paulus berusaha menjelaskan iman Abraham. Nah, itulah iman yang asli, iman yang di mana Tuhan bisa transfer kekayaan, kebenarannya kepada manusia. Tetapi saudara sekalian, izinkan saya juga untuk menyinggung, kalau ada iman asli, pasti ada iman palsu, bukan? Nah, kebetulan tadi Paulus mengutip cerita Abraham di Kejadian 15. Saya ingin kutip satu pasal setelah Kejadian 15 terjadi suatu iman palsu ya. Di dalam Kejadian 16 ayat 3 terjadi peristiwa ini. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ini istrinya mendorong suaminya untuk selingkuh. Dan ini peristiwa terjadi berapa lama? Setelah 10 tahun. 10 tahun yang lalu, Abraham percaya kepada setiap janji Tuhan bahwa pasti dia akan punya anak. Tetapi setelah berdoa 10 tahun, setelah menunggu 10 tahun, Sarai istrinya mulai goyang ya, goyang imannya. Saudara sekalian, bukankah kita juga begitu ya? Setelah berdoa sebulan, nggak ada tanda-tanda. 1 tahun tidak ada tanda-tanda. Kok 10, apalagi 10 tahun, kita mulai pikir, mungkin yang saya percaya ini salah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sarai ya? Apa yang mendasari Sarai menyuruh suaminya selingkuh? Rupanya ini yang terjadi di dalam ayat 1 dan 2, ayat sebelumnya dikatakan, adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Nah, saudara perhatikan kata yang saya garis bawahi, yaitu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi Abraham ini imannya jatuh karena suka dengar pendapat orang ya. Kadang-kadang kita juga ya begitu percaya kepada Alkitab, tetapi ada peristiwa, banyak orang kasih nasihat, kasih pendapat, lalu kita mulai ragu sama pendapat kita sendiri, lalu ikut kepada pendapat orang banyak. Nah, Sarai menggunakan kata yang berbahaya sekali. Dia bilang bahwa Tuhan akan memberi anak, tapi mungkin bukan lewat saya. Kata mungkin adalah kata kunci iman palsu ya. Jadi iman palsu itu ciri-cirinya adalah dia kutip firman Tuhan dicampur. Jadi firman Tuhan dicampur sedikit dengan dugaan, spekulasi, pendapat, asumsi, emosi, perasaan, pendapat mayoritas, pendapat pemimpin agama, ilmu pengetahuan, sebutlah, lanjutkan daftar yang panjang ini, saudara sekalian. Jadi bila mana firman Tuhan dicampur dengan pendapat manusia, itulah iman palsu. Dan itulah yang dilakukan oleh Sarai dengan mengatakan mungkin. Saudara sekalian, betapa banyak orang Kristen yang mencampurkan firman Tuhan Allah dengan pendapat sendiri. Betapa banyak majelis yang mengira dia bekerja buat Tuhan dengan caranya sendiri. Betapa banyak orang berdusta demi firman Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tapi firman Tuhan dicampur dengan cara-caranya sendiri. Jadi saudara sekalian, ini adalah iman palsu yang dicatat untuk mengkontraskan dengan Kejadian 15, dicatat dalam Kejadian 16. Saya ingin kutip lagi juga dari tulisan Gospel Worker yang bagus sekali dan mewakili apa yang kita baca dari ayat tadi. Dia bilang, iman palsu atau dalam bahasa Inggris juga disebut presumption itu adalah apa? Dia bilang apa bedanya iman asli dan iman palsu? Iman asli itu pegang janji Tuhan menghasilkan penurutan. Kalau iman palsu itu pegang janji Tuhan tapi untuk memaafkan dosa. Jadi dalam bahasa sederhana beginilah. Iman asli itu cari kebenaran, tetapi iman palsu itu cari pembenaran. Baik, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk rangkumkan ya apa yang kita pelajari tadi. Iman asli ada 3 ciri di dalam Roma 4. Percaya kepada Allah dan firman-Nya. Yang kedua, hidup benar, menghasilkan penurutan hukum Taurat dengan motif yang baru. Dan yang ketiga, diri mati, ego mati, terjadi perubahan dalam diri. Sebaliknya, iman palsu itu apa? Berpegang kepada keyakinan sendiri, pendapat, ya, PD, ya, pendapat gereja juga, mungkin pendapat para ahli. Yang kedua, mereka mempelajari firman Tuhan, tetapi untuk cari pembenaran, bukan untuk menurutinya 100%. Dan yang ketiga, egonya masih hidup, tidak ada perubahan tabiat. Jadi inilah iman palsu. Nah, saudara sekalian, penutup saya ingin ambil sebuah ilustrasi apa yang terjadi di rumah saya. Beberapa tahun lalu di rumah saya ada satu bagian yang kacanya lebar. Tiba-tiba terbang seekor burung yang ya dengan kecepatan tinggi, lalu dia menghantam jendela saya dengan keras sekali. Dan burung itu jatuh. Saya kaget sekali, saya lihat ke arah suara itu, dan saya lihat, aduh kasihan, ini ada seekor burung yang menghantam kaca rumah saya, lalu dia jatuh, masih belum mati, masih pingsan. Lalu saya obati. Saya coba kasih air, saya kasih hidroterapi, ya, saya pijit-pijit sedikit, siapa tahu dia bisa hidup. Kasihan sekali. Burung malang ini akhirnya mati, tidak tertolong. Dan saya kuburkan baik-baik di rumah saya. Dan saya penasaran, kenapa burung ini kok bisa tabrak kaca rumah saya? Saya buka internet, saya dapati BBC. Di websitenya katakan begini, burung sering tabrak kaca rumah, karena apa?
mereka tertipu oleh matanya. Seringkali kaca itu kan merefleksikan, memantulkan awan langit ya. Waktu itu memang cuaca cerah. Jadi mungkin dia kira itu tidak ada kaca, dia kira dia lihat awan sehingga dia terbang normal dengan kecepatan tinggi dan dia tubruk kaca rumah saya dan dia mati. Apa yang menyebabkan burung ini mati? Sebab dia bergerak hanya menggunakan matanya. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 kasih sebuah prinsip besar, prinsip penting kepada kita. Dia katakan, sebab hidup kami adalah hidup karena iman, percaya. Bukan mengandalkan mata, telinga, panca indera, pendapat mayoritas, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, biarlah dengan pelajaran ini, mari kita uji semua keyakinan kita. Semua yang kita sebut iman, semua doktrin yang kita percaya selama ini. Apakah ini benar-benar firman Tuhan atau telah bercampur dengan pendapat manusia? Semoga dengan firman Tuhan ini, kita akan ditolong untuk dijauhkan dari segala penyesatan, dan kita akan memperoleh jalan yang benar-benar aman, benar-benar selamat. Semoga hari ini, pelajaran hari ini menolong kita semua dan menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih. Tidak habis-habisnya kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang memberikan penuntun kehidupan kepada kami, yaitu Alkitab. Dan Bapa dalam surga, kami khawatir hidup kami di dunia ini sering ditipu, disesatkan oleh berbagai pengajaran yang kami kira kebenaran. Hari ini kami mau datang kepadamu untuk memohon hikmat dan iman untuk rajin mempelajari firman-Mu dan menelitinya, mempercayainya, dan mempraktekannya. Supaya hidup kami boleh aman di dunia ini, dijauhkan dari segala penyesatan. Bapa dalam surga, berkati semua pendengar yang sakit, yang sedang bergumul, yang dalam kesusahan, baik ekonomi maupun fisik. Biarlah kasih karunia Tuhan memberi keringanan, memberi pertolongan kepada para pendengar sekalian. Sertai kami selamat tanya jawab, kiranya Roh Kudus menjadi penuntun bagi kami. Dalam nama Yesus kami mintakan semua ini. Amin.